Di setiap kampung selalu ada cerita yang tak pernah berani diungkap warga. Cerita tentang sosok yang datang bukan untuk berjualan, tapi untuk mencari keadilan. Ia tak meminta bayaran, hanya ingin dikenang dan mungkin membalas dendam. Ini bukan dongeng, bukan kisah karangan. Ini berdasarkan kejadian nyata tentang seorang penjual pentol yang tak pernah pulang dan kini kembali dengan bentuk yang tak dikenali manusia. Kampung Bayur adalah desa kecil yang terletak di pinggiran hutan karet di Jawa Timur. Penduduknya tidak banyak, mayoritas petani dan buruh perkebunan. Tapi, satu hal yang membuat kampung ini berbeda. Sejak dulu, tak ada yang berani keluar rumah setelah pukul 9 malam. Bukan karena perampok, tapi karena sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Namaku Hendra, umur 24 tahun. Aku baru pindah ke Kampung Bayur 2 bulan lalu setelah menikah dengan Sari, gadis asli kampung itu. Kami tinggal di rumah warisan orang tuanya yang katanya sudah lama kosong. Awalnya, aku menganggap semua cerita mistis di kampung ini hanya mitos. Sampai malam itu datang. Malam itu, jam menunjukkan pukul 11.45. Aku belum bisa tidur. Sari sudah lebih dulu terlelap. Tubuhnya meringkuk kecil karena udara yang dingin. Di luar, suara jangkrik dan angin malam menciptakan suasana yang sunyi mencekam. Lalu, tiba-tiba, pentol, pentol, pentol. Suara itu terdengar lirih, seperti suara pedagang keliling memanggil pelan dari kejauhan. Aku langsung duduk. Siapa yang jualan pentol tengah malam begini? Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Aku membuka sedikit tirai jendela dan mengintip ke jalanan kampung yang gelap. Dari kejauhan, terlihat sosok seseorang mendorong gerobak kayu. Gerobaknya tua, rodanya berderit pelan. Suara pentol-pentolnya terus terdengar. Tapi ada yang aneh. Penjual itu memakai kain putih dari kepala sampai kaki. Gerakannya kaku. Kakinya tidak melangkah, tapi melayang, mengambang beberapa senti di atas tanah. Jantungku berdegup kencang. Astagfirullah. Bisikku pelan, segera menutup tirai dan mundur beberapa langkah. Aku ingin membangunkan Sari, tapi tanganku gemetar. Dalam hati aku berkata, mungkin cuma halusinasi. Tapi besok paginya, aku harus tahu. Aku bertanya pada tetangga sebelah, "Pak Giman, Pak, semalam saya dengar ada penjual pentol lewat tengah malam. Apa di sini memang ada yang jualan begitu?" Wajah Pak Giman langsung berubah pucat. Ia menatapku lama sebelum menjawab pelan. "Mas Hendra, kamu baru di sini ya? Penjual pentol malam-malam itu bukan orang, itu pocong." "Apa?" Aku hampir tertawa. Tapi sorot mata Pak Giman terlalu serius. "Namanya Wito. Dulu dia memang jualan pentol. Baik orangnya. Tapi 5 tahun lalu dia dibunuh waktu mau pulang. Katanya ada yang merampok, terus mayatnya dibuang ke sumur tua di belakang SD." Aku menelan ludah. Jasadnya baru ditemukan seminggu kemudian. Sudah membusuk. Dan anehnya, sejak itu banyak warga yang dengar suara jualan pentol di malam hari. Ada juga yang ngelihat sosok putih bawa gerobak. Nggak pernah ada yang berani buka pintu. Yang pernah nyoba, katanya kerasukan. Malam berikutnya, aku berusaha tidur lebih awal. Tapi rasa takut itu seperti menempel. Dan benar saja, sekitar pukul 12 malam, suara itu datang lagi. Pentol, pentol. Kali ini lebih dekat, jauh lebih dekat. Suaranya seperti tepat di depan rumah. Gerobak berderit dan berhenti. Lalu suara ketukan. Tok, tok, tok. Aku tak berani buka mata. Tapi entah kenapa, tirai jendela kamar terdorong pelan oleh angin. Dan dari celah itu, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Sosok putih tinggi berdiri di depan gerobak.
Kepalanya miring, wajahnya rusak, seperti habis terbakar. Dan tangan, ya Tuhan, tangannya terikat di depan dada, seperti pocong sungguhan. Dia menatap ke arah rumahku. Aku menutup mata, menggenggam tasbih, dan membaca doa. Suara pentol itu terdengar lagi, semakin pelan, seperti menjauh. Keesokan paginya, aku mendapati sesuatu yang membuat tubuhku lemas. Di depan pagar rumah, ada satu bungkus plastik pentol, masih hangat. Di dalamnya ada kertas kecil bertuliskan, "Terima kasih sudah melihat saya." Sejak malam itu, aku tak pernah bisa tidur nyenyak. Bayangan sosok pocong penjual pentol terus membayangi pikiranku. Bukan cuma karena wajahnya yang rusak dan matanya yang membara, tapi karena pentol yang kutemukan keesokan paginya masih hangat dan nyata. Aku mencoba bicara pada Sari soal itu, tapi ia malah jadi murung dan ketakutan. Katanya, ia sudah lama mendengar tentang Wito Pentol, pocong yang gentayangan membawa gerobak tua. Warga kampung enggak ada yang berani nyebut namanya malam-malam, Mas. Kalau sampai dia datang, biasanya bakal ada kejadian. Sari tak melanjutkan. Matanya berkaca-kaca. Ia hanya memelukku dan memintaku berhenti mencampuri hal-hal aneh di kampung ini. Tapi rasa penasaranku terlalu besar, terutama karena Pak Giman sempat menyebut bahwa mayat Wito dibuang ke sumur tua di belakang SD Bayur. Dan anehnya, SD itu sekarang terbengkalai. Sudah 5 tahun tidak digunakan karena katanya sering terjadi kejadian mistis. Akhirnya, aku memutuskan untuk datang ke sana diam-diam. Pagi hari, sekitar jam 10, aku berjalan ke SD Bayur. Letaknya tak jauh dari rumah, hanya butuh waktu 15 menit berjalan kaki. Sekolah itu tampak lusuh dan sunyi, dikelilingi semak dan rumput liar. Jendela-jendelanya pecah, pintu-pintunya reyot. Tapi yang paling menarik perhatianku adalah sumur tua di belakang gedung sekolah. Sumur itu ditutup dengan penutup kayu yang sudah lapuk, dan ada tanda palang dari bambu kering di sekelilingnya. Seakan ada yang ingin menandai, "Jangan dekati tempat ini." Aku mendekat. Bau busuk samar menyeruak dari celah papan penutup sumur. Saat aku jongkok dan mencoba mengintip, terdengar suara pelan dari dalam sumur. "Pentol!" Aku langsung terpental ke belakang. Jantungku seperti mau copot. Tak ada siapapun di sekitar. Tapi suara itu jelas berasal dari dalam sumur. Aku mencoba mengatur napas, namun bulu kuduku sudah berdiri semua. Lalu tiba-tiba, papan kayu penutup sumur bergerak sedikit, seperti ada sesuatu yang mendorong dari bawah. Aku berlari secepat mungkin, meninggalkan tempat itu. Malamnya, kejadian aneh kembali terjadi. Sekitar pukul 11.50, aku dan Sari mendengar suara roda gerobak dari kejauhan. Awalnya samar, lalu semakin keras hingga berhenti tepat di depan rumah kami. "Pentol, pentol." Aku dan Sari saling berpandangan. Ia sudah gemetar ketakutan, tapi aku tak tahan. Aku harus tahu lebih jauh. Dengan langkah pelan, aku membuka jendela sedikit. Sosok pocong itu kembali. Kali ini, ia berdiri diam, menatap rumah kami. Di belakangnya, gerobak kayu tua yang sama. Dan sesuatu yang membuatku tak bisa berpaling. Di dalam gerobak itu, bukan pentol, tapi segumpal kain kafan yang berlumuran darah. Ada rambut manusia terjuntai dari bawahnya. Aku mundur perlahan, menutup tirai. Sari sudah menangis pelan. "Mas, itu artinya dia sudah mulai milih korban," katanya lirih. Aku tak paham. Kalau dia sampai nunjukin isi gerobaknya, artinya dia marah. Dan biasanya akan ada warga yang meninggal dalam waktu dekat. Aku tak bisa tidur malam itu. Dan benar saja, pagi harinya, kampung Bayur heboh. Pak Giman ditemukan meninggal di ladang. Wajahnya pucat, matanya melotot ke langit,
dan tangannya menggenggam segumpal kain kafan kotor. Warga mulai panik. Beberapa bilang, ini pertanda arwah Wito masih menyimpan dendam. Aku merasa bersalah, mungkin karena aku sudah ke sumur itu dan membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Sore harinya, aku kembali ke sumur itu. Tapi kali ini aku tak sendiri. Bersama Pak Lurah dan 2 orang dukun kampung, kami melakukan penutupan ulang tempat itu dengan sesajen dan doa-doa. Tapi anehnya, saat Pak Lurah menyiram air bunga ke mulut sumur, terdengar suara dari dalam. Belum semua selesai. Kami semua terdiam. Salah satu dukun langsung pingsan. Malamnya, aku bermimpi buruk. Dalam mimpi, aku melihat Wito dalam keadaan tubuh setengah hancur, berdiri di depan rumah kami sambil menunjuk ke arahku. Di belakangnya, warga kampung Bayur satu persatu muncul. Wajah mereka hancur, tubuh mereka terikat kafan. Lalu Wito berkata, "Bukan cuma aku yang mati malam itu. Aku terbangun dengan peluh dingin. Nafasku terengah." Apa maksudnya? Bukan cuma dia. Apa ada yang disembunyikan warga kampung selama ini? Dan kenapa aku yang baru pindah, yang harus menghadapi semuanya? 2 hari setelah kematian Pak Giman, suasana di kampung Bayur berubah mencekam. Langit mendung menggantung hampir setiap sore, seperti ikut berduka. Beberapa warga mulai memasang sesajen di depan rumah masing-masing. Bahkan ada yang menggantungkan daun kelor di pintu agar yang tak kasat mata tak ikut masuk. Sementara itu, aku dihantui pertanyaan. Bukan cuma aku yang mati malam itu. Kata-kata dari mimpi itu masih mengendap di kepala. Jika Wito bukan satu-satunya korban, siapa lagi? Aku akhirnya memberanikan diri menemui Mbah Karno, dukun tertua di kampung ini. Rumahnya berada di pinggir hutan kecil dekat sawah. Saat aku datang, ia sudah menunggu di serambi rumah, duduk bersila seperti tahu tujuanku. "Kowe wis kuciwa, tapi ojo nganti kowe bangun keseng wis turu tenanan," katanya dengan suara berat. Aku menceritakan semuanya, dari kejadian di malam pertama, suara dari sumur, hingga gerobak yang berisi kain kafan dan rambut manusia. Mbah Karno hanya mengangguk pelan. Lalu ia mengambil sesuatu dari dalam rumah, secarik kain lusuh berwarna kuning kecoklatan dan segumpal tanah dalam stoples kaca. "Ini sisa kafan Wito, dan ini tanah dari sumur belakang SD. Mereka yang tahu, tak ada yang berani ke sana," katanya. "Lalu siapa sebenarnya Wito?" tanyaku. Wajah Mbah Karno mengeras. Ia menghela napas panjang. "Wito bukan cuma penjual pentol. Dia saksi mata dari pembunuhan yang melibatkan beberapa warga. Dulu, ada kelompok warga kampung yang membantai satu keluarga malam-malam karena dituduh mencuri alat masak dari musala. Wito melihat semuanya, tapi mereka memaksanya bungkam. Karena takut, Wito diam. Mataku membelalak. Sampai akhirnya, malam Jumat Kliwon, Wito diracun. Mereka pura-pura membeli dagangannya, lalu menyeretnya ke belakang sekolah. Lalu, suara Mbah Karno serak. Mereka melemparnya ke sumur dalam keadaan masih hidup. Ia dikafani seadanya, cuma pakai kain pembungkus pentol. Aku merinding mendengarnya. Jadi itu alasan kenapa kain kafannya compang-camping dan bau daging basi. Dan itu sebabnya kenapa arwahnya gentayangan. Ia menunggu satu malam, Jumat Kliwon. Dan sialnya, malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Menjelang pukul 10 malam, suasana di kampung makin senyap. Bahkan jangkrik pun seperti enggan bersuara. Aku, Sari, dan beberapa warga berkumpul di musala kayu di tengah kampung. Kami berniat mengadakan doa bersama agar gangguan ini berhenti. Namun suasana justru makin mencekam. Lampu musala meredup tiba-tiba. Lilin-lilin yang dinyalakan mendadak padam satu persatu, seperti ditiup angin gaib. Tiba-tiba terdengar suara roda gerobak lagi. Tapi kali ini
bukan dari satu arah, melainkan dari segala arah. Pentol, pentol. Suara itu bergema dari setiap sudut kampung. Tak ada yang berani keluar. Jendela-jendela tertutup. Anak-anak menangis dipeluk ibunya. Lalu, blam! Pintu musala kayu terbanting terbuka. Angin dingin masuk dan di tengah pintu berdiri sosok pocong yang sama, Wito. Tapi malam ini, ia tak hanya membawa gerobak. Di belakangnya, ada 5 sosok lain. Pocong-pocong dengan wajah rusak, tubuh mereka hitam terbakar, dan matanya kosong. Mereka berdiri diam, seolah menunggu aba-aba. Wito menatap langsung padaku. Lalu, satu persatu, sosok pocong lain melayang masuk musala. Aku berusaha membaca doa sekuat-kuatnya, tapi tubuhku kaku. Sari menjerit, lalu pingsan. Tiba-tiba, Wito mengangkat tangannya. Gerobaknya terbuka. Isinya adalah tumpukan tengkorak kecil seperti milik anak-anak. Bau amis darah bercampur dengan aroma daging busuk memenuhi ruangan. Salah satu pocong di belakangnya melangkah maju dan menunjuk ke arah dinding musala. Di sana muncul bayangan. Bayangan 5 pria kampung menunduk seolah malu. Lalu satu suara lirih terdengar. "Maafkan kami, Wito." Bayangan itu makin jelas. Salah satunya adalah Pak Giman. Yang lain, aku belum mengenal wajahnya, tapi mereka tampak seperti orang kampung sini. Lalu, Wito menggeleng pelan, dan kelima pocong yang bersamanya mulai mengejar bayangan itu sebelum semuanya lenyap dalam sekejap. Musala kembali gelap, suara gerobak menghilang, dan hanya isak tangis warga yang terdengar malam itu. Keesokan harinya, musala ditemukan penuh lumpur dan daun kering. Tapi, tak ada satupun jejak kaki. Tak ada yang bisa menjelaskan apa yang benar-benar terjadi malam itu. Tapi, sejak malam Jumat Kliwon itu, Wito tak pernah lagi muncul. Hanya saja, di sumur belakang SD Bayur, warga menemukan 5 tulang belulang, masing-masing terikat dengan simpul kain pentol. Dan satu hal yang membuat semua warga percaya dan merinding hingga hari ini. Di dinding musala masih ada bekas tangan seperti bercak darah membentuk tulisan. Aku sudah mengantar mereka pulang. Pagi setelah kejadian di musala kayu, seluruh kampung geger. Berita tentang penampakan 5 pocong dan Wito si penjual pentol menyebar seperti api liar. Warga yang semalam ikut doa bersama tidak bisa berkata apa-apa. Mereka seperti kehilangan kata, hanya memandangi musala dengan tatapan kosong. Pak RT akhirnya mengumpulkan warga dan meminta agar kejadian itu tidak dibesar-besarkan. Tapi bisik-bisik terus mengalir, terutama dari para sesepuh yang merasa ini balas dendam lama yang akhirnya pecah. Aku masih tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku melihat mata Wito. Mata penuh amarah, dendam, dan kekecewaan. Yang paling membuatku merinding adalah tulisan di dinding musala. Aku sudah mengantar mereka pulang. Tapi, belum semuanya. 2 malam setelahnya, hujan deras turun mengguyur kampung Bayur. Aku menginap di rumah Sari karena takut sendirian. Saat itu jam menunjukkan pukul 12.11 dini hari ketika terdengar ketukan pelan di jendela kamar. Ketok, ketok. Awalnya kukira angin, tapi ketukan itu terus berulang. Ritmenya seperti irama gerobak yang bergoyang. Sari yang tidur di sampingku mulai menggeliat, lalu membuka matanya. Ketika aku hendak membuka gorden, Sari menahan tanganku. "Jangan." Aku dengar dari ibuku, "Kalau ada yang mengetuk jendela tengah malam dan kamu buka, kamu akan melihat siapa yang memanggil arwah itu," bisiknya dengan suara bergetar. Tapi aku tak mendengarkan. Rasa penasaran sudah mengalahkan ketakutan. Aku buka gorden perlahan. Di balik kaca, di luar rumah, berdiri sosok pocong. Tubuhnya kuyup oleh hujan, tapi yang paling mengerikan adalah kain kafannya masih basah dan meneteskan darah.
Aku terlonjak mundur, tapi Sari malah berteriak dan langsung pingsan. Lalu sosok itu menghilang. Keesokan harinya, kami memutuskan pergi ke belakang SD Bayur, tempat sumur tua berada. Kami ditemani Mbah Karno dan beberapa warga muda yang penasaran. Begitu tiba, aroma busuk langsung menyergap. Seperti bangkai yang direndam lumpur, kami melihat sumur itu sudah tak berpagar. Di sekelilingnya terdapat kain-kain putih yang digulung tak rapi, beberapa sobek seperti dicakar dari dalam. Mbah Karno mulai menaburkan bunga 7 rupa dan membaca mantra. Saat itu, angin kencang berhembus dari arah sumur dan dari dalam. Terdengar suara gemeretak seperti tulang digesek. Lalu, perlahan, kain kafan basah keluar dari sumur. Tak ada tubuh, hanya gulungan kain panjang, seperti hidup, melilit ke atas batu sumur, bergerak sendiri. Beberapa warga lari tunggang langgang. Aku hampir ikut lari, tapi Mbah Karno menahanku. Dihabisi belum cukup, katanya lirih. Satu nama yang belum disebut, Pak Slamet. Ia adalah mantan guru SD Bayur dan katanya dulu sempat menjadi saksi malam pembunuhan Wito. Tapi anehnya, ia tetap diam hingga hari ini. Aku, Sari, dan Mbah Karno memutuskan menemuinya. Rumahnya ada di ujung kampung, dekat pohon beringin besar. Saat kami tiba, suasana rumahnya sepi. Kami mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Lalu aku mengintip dari celah jendela. Dan hampir saja aku muntah. Di ruang tamu, Pak Slamet tergantung dengan kain kafan. Mulutnya menganga, lidahnya terjulur. Tapi yang paling mengerikan, di kakinya tergantung gerobak pentol mini yang dililit rambut manusia. Kami mendobrak pintu, tapi sudah terlambat. Di lantai tertulis pesan dengan darah. Guru juga harus jujur, bukan menutupi pembunuhan. Sejak kematian Pak Slamet, kampung makin sunyi. Para orang tua melarang anak-anak keluar malam. Penjual keliling dilarang masuk lepas maghrib. Dan musala itu kini dikosongkan total. Tidak ada yang berani salat di sana lagi. Namun, malam Jumat berikutnya, sesuatu terjadi. Gerobak pentol kembali terdengar. Tapi kali ini, bukan satu, melainkan dua. Seorang anak kecil yang tinggal dekat sawah sempat melihat dari balik jendela. Ia melihat dua gerobak, masing-masing didorong oleh pocong. Yang satu jelas Wito. Satunya lagi, wajahnya rusak, penuh belatung, tapi tubuhnya mengenakan seragam guru SD. Pak Slamet ikut jualan pentol. Begitu kata anak itu sambil menangis keesokan harinya. Aku tahu satu hal dari semua ini. Wito belum selesai. Dan jika apa yang dikatakan Mbah Karno benar, maka masih ada satu lagi yang belum diantar pulang. Seseorang yang menjadi otak dari semuanya. Dan semua tanda mulai mengarah pada orang yang sangat disegani di kampung ini. 3 malam setelah kematian Pak Slamet, suasana di kampung Bayurkian menegang. Warga mulai kehilangan rasa percaya. Bahkan suara adzan dari masjid besar pun sudah jarang terdengar. Orang-orang memilih salat di rumah. Musala kayu tempat awal teror dimulai kini dikunci dengan papan dan paku besi. Tapi tidak ada yang berani menyentuh papan itu terlalu lama. Konon, terdengar suara ketukan dari dalam setiap menjelang pukul 2 pagi. Aku dan Sari memutuskan menggali lebih dalam. Ada satu nama yang selalu muncul dari bisik-bisik warga, tapi semua enggan mengucapkannya secara langsung. Nama itu bukan warga biasa, bukan pula orang sembarangan. Pak Lurah Sugeng. Ia sudah menjabat lebih dari 20 tahun. Dihormati, ditakuti, dan tidak pernah ikut hadir dalam doa-doa bersama warga. Bahkan ketika musala diserang makhluk halus, alasannya selalu klasik, sibuk urusan kampung atau harus ke kota. Tapi malam, saat Pak Slamet ditemukan tergantung, mobil dinas Pak Lurah diketahui terparkir tak jauh dari sana.
beberapa warga sempat melihatnya turun membawa sesuatu berbalut kain putih. Kami mendatangi rumah Pak Lurah. Besar, bertingkat 2, berdiri di sisi timur kampung. Berbeda dari rumah-rumah lain yang sunyi dan gelap, rumah ini justru terang. Namun, hawa di sekitarnya terasa menekan. Kami tidak mengetuk. Kami hanya berdiri di depan pagar besi itu, menunggu. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka. Pak Lurah berdiri di sana, mengenakan baju koko putih dan sarung. Wajahnya tersenyum, tapi tatapannya seperti menembus kulit dan tulang. "Kalian dari tadi di situ? Masuklah, jangan takut," ucapnya datar. Kami pun masuk. Ruang tamu beraroma dupa dan minyak wangi melati, terlalu menyengat. Di salah satu sudut ada lukisan besar bergambar pohon beringin yang tampak seperti hidup. Aku mencoba mengalihkan pandangan, tapi mataku justru menangkap sesuatu di balik tirai ruang tengah. Gerobak pentol, tapi kali ini berbeda. Gerobak itu dilapisi kain kafan. Di bagian depannya tergantung foto Wito dan 4 warga lain yang sempat dinyatakan hilang bertahun-tahun lalu. Yang membuat darahku membeku, di bawah gerobak tertulis, "Gerobak Penyesalan." Pak Lurah duduk di kursi rotan besar. Semua ini sudah terjadi. Aku hanya menjaga keseimbangan. Dulu mereka membakar Wito. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Tapi aku tak bisa biarkan arwahnya terus gentayangan. Jadi aku beri tempat untuk dia kembali. Sari menutup mulutnya, hampir muntah. Gerobak itu, aku bicara pelan, bukan sekadar alat jualan. Pak Lurah mengangguk. Itu wadah, rumahnya. Kau tahu, beberapa arwah tidak bisa pergi kalau tubuh mereka tak dimakamkan layak. Wito adalah salah satunya. Tubuhnya dibakar warga dan abunya dibuang di sumur belakang SD. Tak ada yang mengaji untuknya. Tak ada yang berdoa. Hanya gerobak itulah tempatnya pulang. Aku tak bisa menahan amarahku. Lalu semua ini, semua kematian, pocong, apa itu juga bagian dari menjaga keseimbangan? Pak Lurah berdiri. Tidak, itu Wito. Dia yang memilih. Aku hanya memberi pintu, tapi kini dia keluar dan tak ingin kembali. Saat itu, lampu rumah tiba-tiba padam. Hanya cahaya lilin yang tersisa dan terdengar suara roda gerobak dari dalam rumah. Kriet, kriet. Pak Lurah gemetar. Dia datang. Dari balik lorong rumah, muncullah sosok pocong. Tapi tidak hanya satu. 5 pocong melayang perlahan. Wajah mereka hancur, mata kosong, dan tubuh mereka penuh bekas luka bakar. Wito berada di tengah. Tapi kali ini bukan seperti yang sebelumnya. Ia seperti membesar, lebih tinggi dari manusia biasa. Dan kafannya menjuntai ke lantai, mengalir seperti asap hitam. Mulutnya terbuka, mengeluarkan suara seperti anak kecil menangis dan tertawa bersamaan. Sari berteriak dan jatuh pingsan. Aku terpaku, tak bisa lari, tak bisa bicara. Wito mendekati Pak Lurah. Mereka saling menatap. Lalu, sesuatu terjadi. Kafan Wito terurai, terbang melingkari tubuh Pak Lurah, mengikatnya kuat seperti kepompong. Pak Lurah menjerit, tapi tak ada suara keluar. Matanya membelalak saat wajahnya mulai membiru. Pocong-pocong lain berputar mengelilingi mereka seperti dalam upacara. Lalu, semuanya hilang. Aku tersadar beberapa jam kemudian. Sari juga mulai siuman. Di ruang tamu hanya tersisa lilin yang hampir habis dan gerobak pentol kosong. Tidak ada Pak Lurah. Tidak ada pocong. Tidak ada jejak darah. Tapi saat aku berjalan keluar rumah, ada 5 nisan baru di halaman depan. Nama-namanya tertulis dengan tinta merah. 1. Wito 2, Suroyo 3, Dulman 4, Taryo 5. Sugeng, Pak Lurah. Warga kampung Bayur tak pernah melihat Pak Lurah lagi. Rumahnya dikosongkan. Gerobak pentol tak pernah terdengar lagi lewat. Tapi ada satu hal yang membuatku tidak tenang. Di salah satu malam Senin Kliwon, seorang anak kecil mengaku
melihat bayangan seseorang mendorong gerobak dari arah musala. Ketika ditanya siapa, ia menjawab, "Bukan pocong, tapi orang biasa, pakai topi seperti tukang pentol, tapi mukanya hitam terbakar." Sudah seminggu berlalu sejak peristiwa di rumah Pak Lurah. Kampung Bayur berubah drastis. Tidak ada lagi suara anak-anak bermain, tidak ada orang ronda malam. Musala besar itu kini permanen ditutup dan papan pengumuman RT penuh dengan poster hilangnya Pak Lurah Sugeng. Tapi warga tahu mereka tak akan menemukannya. Aku dan Sari memilih tinggal di rumah. Sejak malam itu, kami tak pernah membicarakan kejadian di rumah Pak Lurah. Tak ada gunanya. Siapapun yang kami beritahu akan menganggap kami gila. Bahkan saat kami mengaku melihat 5 pocong di ruang tamu, tanggapan mereka hanya berupa tatapan kosong. Namun, ketenangan itu hanya sesaat. Malam Jumat Kliwon, suara itu kembali. Suara yang sudah membuat kami semua trauma. Tolak, pentol. Tapi kali ini, suara itu bukan di luar, ada di dalam rumah kami. Aku terbangun dari tidur, jantungku berdetak cepat. Sari juga duduk dengan tubuh gemetar. Kami menatap ke arah jendela ruang depan. Suara roda gerobak itu jelas terdengar di lantai kayu. Kriet, kriet. Aku memberanikan diri keluar kamar. Tanganku menggenggam senter dan pisau dapur. Tapi langkahku terhenti saat melihat ke ruang tamu. Gerobak pentol itu ada di sana. Tapi bukan gerobak yang biasa kulihat. Kali ini berlumuran darah kering. Di bagian sampingnya tergantung sesuatu yang membuat tubuhku lemas. Kain kafan terbakar. Sari menjerit dari belakangku. Dan saat itulah sosok itu muncul. Wito, atau setidaknya sisa terakhir dari apa yang dulunya Wito. Tubuhnya hitam legam, seperti arang. Kafannya hanya menutupi sebagian tubuh. Matanya merah menyala, dan mulutnya mengeluarkan suara tangisan anak kecil yang menyayat. Ma. Aku berbalik ingin lari, tapi tiba-tiba tubuhku terpaku. Bukan karena takut, tapi karena ada suara lain. Kenapa kalian tidak bantu aku dulu? Itu suara Pak Lurah. Tapi dari mana? Tiba-tiba dari dalam gerobak muncul kepala manusia, Pak Lurah Sugeng, dalam keadaan terbalik. Matanya membiru, lidahnya menjulur, dan kulit wajahnya seperti membusuk. Ia tidak mati, atau setidaknya belum sepenuhnya. Dia tidak akan pergi sebelum dendamnya selesai. Wito mendekat. Nafasnya seperti bau kayu terbakar dan darah basi. Ia menatapku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang bukan ketakutan, kesedihan. Wito bukan makhluk jahat. Dia adalah hasil dari kezaliman. Di masa lalu, dia hanya seorang pemuda penjual pentol keliling yang dibakar hidup-hidup karena fitnah menculik anak kecil. Tidak ada pengadilan, tidak ada bukti, hanya amarah massa. Kini, gerobaknya menjadi sarkofagus, rumah kematian yang bergerak, membawa kisah pengkhianatan yang tak pernah ditebus. Sari mendekatiku perlahan, memegang tanganku. Kita harus menyelesaikan ini. Sekarang kami segera mengambil air wudhu, membuka pintu belakang, dan menuju ke lokasi sumur di belakang SD yang dulu konon menjadi tempat Abu Wito dibuang. Saat kami tiba, suasana hening. Tidak ada suara jangkrik. Bahkan angin pun berhenti berhembus. Kami berdiri di depan sumur itu dan mulai membacakan surah Yasin. Suara kami gemetar, tapi kami teruskan hingga selesai. Tiba-tiba tanah bergetar. Gerobak itu muncul di belakang kami. Wito berdiri di atasnya. Tapi kali ini dia tidak menakutkan. Sosoknya memudar perlahan. Matanya tak lagi merah, tapi basah. Ia mengangguk perlahan dan lenyap. Esok paginya, gerobak itu ditemukan warga, terparkir rapi di depan musala. Tapi kini, di dalamnya hanya ada satu benda. Sebuah kafan putih yang terlipat rapi dan sepucuk surat.
Surat itu ditulis dengan tangan terbakar, tinta merah seperti darah. Isinya, "Terima kasih, aku pulang." Setelah kejadian itu, Kampung Bayur perlahan kembali tenang. Suara azan kembali terdengar dan anak-anak mulai bermain lagi di halaman. Namun, cerita tentang pentol pocong tetap hidup. Sebuah legenda yang dituturkan turun-temurun. Tapi, yang membuatku benar-benar merinding adalah satu hal. Beberapa minggu kemudian, gerobak pentol itu muncul di kampung lain. Kampung Karangsari, sekitar 10 km dari Bayur. Sama, malam Jumat Kliwon, suara roda tua dan pentol gratis dibagikan. Tapi, tidak ada yang melihat siapa yang mendorong gerobak itu. Hanya anak kecil yang bilang, tukang pentolnya pakai topi, tapi mukanya hitam dan bau asap. Pentol Wito mungkin telah berpindah tempat, tapi dendam dan rasa sakitnya masih membekas, dan gerobaknya mungkin akan terus berjalan ke kampungmu berikutnya. Kampung Bayur mungkin telah tenang, tapi ingat, dendam yang tak dituntaskan akan terus mencari tempat bersemayam. Malam ini mungkin kau aman, tapi di kampungmu, jika kau mendengar suara roda gerobak di tengah malam dan ada yang berbisik, "Tolak pentol, jangan keluar rumah," karena bisa jadi dia datang bukan untuk jualan, tapi untuk menjemput seseorang.